kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami supaya kami bisa menangkap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Efesus yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara, di sini salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus adalah soal waktu. Demikian juga Paulus menasihati para pembaca Alkitab dan kepada kita semuanya agar jangan menyia-nyiakan dan mempergunakan waktu yang diberi Tuhan bagi kita. Ada seorang sastrawan yang pernah berkatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tetapi begitu nyata. Ya, waktu kita makan, waktu kita bekerja, waktu kita tidur, saat kita melakukan segala sesuatu, sang waktu itu sedang lewat dan ada di sekitar kita. Sadar atau tidak disadari, kita sedang memakai waktu itu, karena waktu itu berjalan terus dan tidak menunggu siapapun. Karena waktu seperti es batu, baik dipakai atau tidak, ia akan terus mencair, dan pada suatu saat demikian juga habislah waktu di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan nats yang tadi, saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ayat 15 berbentuk pertanyaan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Wow, pertanyaan yang mendalam untuk kita renungkan. Apakah selama sepanjang hidup kita ini kita seperti orang bebal atau seperti orang arif, memakai waktu dengan bijaksana? Boleh kita merenungkan sejenak. Yang kedua, ayat 16 mau ditekankan, pergunakanlah waktu yang ada. Terjemahan lainnya, tebuslah waktu yang ada. Kadang kita pergunakan dengan hal yang tidak bermakna waktu yang Tuhan berikan. Di sini bukan hanya pergunakan saja, tetapi tebuslah waktu yang ada supaya lebih bermakna. Mengapa, saudara? Karena waktu itu adalah hidup. Waktu itu adalah kesempatan, ada nyanyiannya, saudara. Dan waktu itu adalah sebuah catatan. Segala sesuatu dicatat dalam waktu, dan dalam segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Implikasi praktisnya buat kita, saudara, saat orang terlambat biasanya menyalahkan atau mengkambing hitamkan jalan macet, susah parkir, dan alasan lainnya, saudara. Padahal hidup di kota besar, tiap-tiap hari kita sudah bersahabat dengan kemacetan. Demikian juga kegiatan menghantar anak sekolah, pergi ke gereja, janji rekan-rekan bisnis lainnya, dan lain sebagainya. Sebaiknya dan seharusnya lah kita yang mengatur waktu supaya tidak terlambat. Sebagai contoh, saudara, kebaktian mulai jam 8 pagi. Bagaimana supaya tidak terlambat? Apa yang kita atur? Langkah yang pertama, sebaiknya kita mengatur pikiran kita. Bahwa setengah jam sebelumnya, kita harus sudah sampai di tempat. Sehingga kita punya jarak waktu yang baik dan menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dalam perjalanan sampai ke gereja. Ada yang berkata, nanti saya datang terlalu cepat atau kepagian. Saudara, kalau sampai lebih pagi, apalagi kalau ke gereja,
Harusnya kita memuji Tuhan, saudara. Datang lebih dulu, tidak terlambat, dan lebih tenang, tidak terburu-buru. Jangan merasa rugi datang lebih pagi. Bersyukur bisa mengambil waktu untuk berdoa, berdiam diri sebelum mulai ibadah. Nah, saudara, itu hanya salah satu contoh praktis mempergunakan waktu yang ada dan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberi Tuhan bagi kita. Ya, melakukan hal ini tidak sulit, tetapi juga mungkin tidak mudah, saudara. Yakinlah, pasti kita bisa jikalau kita mau berkomitmen dan melatih diri terus-menerus. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menggunakan waktu dengan arif dan bijaksana, supaya tambah kami berkenan pada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.